Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Noval. Di video ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Ruang Lingkup Filsafat, Metafisika, Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. Filsafat merupakan induk dari segala ilmu yang mencakup ilmu-ilmu khusus. Dalam perkembangannya, ilmu-ilmu khusus itu satu demi satu memisahkan diri dari induknya, yaitu filsafat. Adapun menurut para ahli tentang ruang lingkup filsafat yaitu 1. Tentang hal mengerti, syarat-syaratnya dan metode-metodenya. 2. Tentang ada dan tidak adanya tentang dunia, alam dan sisinya. 3. Menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. 4. Hakikat manusia dan hubungannya dengan sesama makhluk lainnya. 5. Tuhan tidak dikecualikan. Adapun ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada atau nyata, baik material, konkret maupun non-material abstrak. Jadi objek filsafat itu tidak terbatas. Objek pemikiran filsafat yaitu dalam ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia, alam semesta dan alam sekitarnya adalah juga objek pemikiran filsafat pendidikan. Metafisika adalah cabang filsafat mengenai yang ada. Aristoteles mendefinisikan metafisika sebagai ilmu mengenai yang ada sebagai yang dilawankan dengan yang ada sebagai yang digerakkan, dan yang ada sebagai yang dijumlahkan. Persoalan metafisika dalam hal keberadaan menimbulkan beberapa aliran. Metafisika melihat persoalan keberadaan itu dari segi kualitas dan kuantitas. Yang segi kualitas yaitu materialisme dan spiritualisme. Materialisme yaitu suatu pandangan metafisik yang menganggap bahwa tidak ada hal yang nyata selain materi. Spiritualisme yaitu suatu pandangan metafisika yang menganggap bahwa kenyataan yang terdalam adalah roh. Yang kedua, aliran metafisika yang melihat keberadaan dari segi kuantitas yaitu monisme, dualisme, dan pluralisme. Monisme yaitu aliran yang menyatakan bahwa hanya ada satu kenyataan fundamental. Dualisme yaitu aliran yang menganggap bahwa adanya dua substansi yang masing-masing berdiri sendiri. Pluralisme yaitu aliran yang tidak mengakui adanya satu substansi atau dua substansi melainkan banyak substansi. Ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on berarti being dan logos berarti logik. Jadi ontologi adalah the theory of being qua being, yaitu teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Sedangkan menurut Amsal Bahtiar, ontologi berasal dari kata ontos yang berarti sesuatu yang berwujud. Ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi tidak banyak berdasarkan pada alam nyata, tetapi berdasarkan pada logika semata. Nong Muhajir mengatakan bahwa ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terkait oleh suatu perwujudan tertentu. Sedangkan Jujun mengatakan bahwa ontologi membahas apa yang kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu pengkajian mengenai teori tentang yang ada. Beberapa aliran dalam ontologi yakni monisme, dualisme, materialisme, idealisme, dan agnostisisme. Monisme yaitu aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang asa itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Dualisme yaitu meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi atau jasad dan jasmani atau spiritual. Materialisme yaitu aliran yang menganggap bahwa hanya ada materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Idealisme merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau yang sejenis dengan itu. Dan terakhir, agnostisisme yaitu paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengendalian dan dasar-dasarnya serta pengertian mengenai pengetahuan yang dimiliki.
Mula-mula manusia percaya bahwa dengan kekuatan pengenalannya ia dapat mencapai realitas sebagai adanya. Pengertian yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuannya. Di antaranya yaitu metode induktif. Induktif yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi yang disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. B. Metode deduktif yaitu suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. C. Metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte. Melalui metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, faktual dan positif. D. Metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun berbeda-beda yang harusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut intuisi. C. Metode dialektis. Dalam filsafat, dialektika mula-mula berarti metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Socrates, namun Plato mengartikannya sebagai diskusi logika. Menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam 3 bagian, yaitu moral conduct atau tindakan moral, 2. Aesthetic expression, ekspresi keindahan, dan sociopolitik life, yaitu kehidupan sosial politik. Sedangkan menurut Junjun S. Surtian Sumantri dalam bukunya Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value and valuation. Ada 3 bentuk value and valuation, yaitu nilai yang digunakan sebagai kata benda abstrak, nilai sebagai kata benda konkret, dan nilai digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai. Dari definisi di atas terlihat jelas bahwa aksiologi menjelaskan tentang nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Nilai dalam prinsip filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Aksiologi ini memiliki 3 cabang ilmu yaitu A. Logika, yakni suatu disiplin filsafat yang membahas nilai kebenaran yang membantu kita untuk berkomitmen pada kebenaran dan menjauhi kesalahan serta menerangkan bagaimana seharusnya berpikir secara benar itu. B. Etika, yakni disiplin filsafat yang membahas nilai kebaikan dan berusaha membantu kita dalam mengarahkan perilaku. Ia mengarahkan kita kepada apa yang seharusnya dilakukan, membatasi makna kebaikan, keburukan, kewajiban, perasaan, serta tanggung jawab moral. C. Estetika, yaitu disiplin filsafat yang membahas nilai keindahan dan berusaha membantu kita dalam meningkatkan rasa keindahan dan membatasi tingkatan-tingkatan yang menjadi standar dari sesuatu yang indah. Sekian penjelasan saya tentang ruang lingkup filsafat, metafisika, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.